Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita membahas sesuatu dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling toleransi, saling menghargai sesama umat berkeyakinan ya. Baik, satu hal yang masih belum clear dan masih menjadi bahan sumber ketidakharmonisan umat beragama adalah penyebutan tentang kafir. Maka dari itu judul kita kali ini adalah siapa biangnya kafir, teriak kafir. Pak Pendeta HTD, kami punya loh ayat tentang kafir, itu ayat di kitabmu. Ya. Alkitab adalah the only one scripture, satu-satunya kitab suci. Di dalam Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Kelak saat penghakiman terakhir, ada 4.300 agama sekarang ini di dunia. Semua akan dibuka kitab semua agama. Tidak pernah disebut kitab suci. Hanya disebut dibuka semua kitab di hadapan Isa Al-Masih. Jadi tegas, kalau Alkitab itu tegas, semua kitab-kitab agama-agama dunia yang oleh mereka diklaim sebagai kitab suci. Nanti pada saat penghakiman terakhir, ayat Alkitab menulis Wahyu 20 ayat 12, maka dibuka semua kitab. Kok nggak pakai suci, Pak? Artinya the only one scripture, ya, satu-satunya kitab suci itu adalah Holy Bible, Alkitab. Ya. Kalau di tempatmu ada klaim, kami juga ada ayat tentang kafir, silahkan Anda pakai sendiri, nggak usah digunakan untuk sasaran kepada keyakinan lain. Itu pesannya ya. Sekarang saya akan membahas siapa biangnya kafir yang teriak kafir. Ya. Kata kafir hanya ada 3 ayat di dalam Alkitab, yaitu Bilangan 23 ayat 9. Matius 5 ayat 22 dan Galatia 2 ayat 14. Semua yang disebut kafir itu di luar Yahudi, saya ulang. Semua yang di luar Yahudi disebut kafir. Menurut Alkitab ada 3 ayat, Bilangan 23 ayat 9, Matius 5 ayat 22, Galatia 2 ayat 14. Kalau Anda punya ayat, tempat kami punya ayat kafir, Pak, silahkan, itu ayatmu. Alkitab menulis hanya ada 3 ayat tentang kafir dan 3-tiganya menunjuk kepada semua bangsa di luar Yahudi. Semua bangsa di luar Yahudi disebut kafir. Yang paling punya hak mengatain kafir adalah Yahudi. Masalahnya, Yahudi sekarang sudah almarhum. Sudah tidak ada agama Yahudi. Ini saya bicara Yahudi asli. Yang sekarang ada itu Yahudi KW. Yang Yesus berkata Yahudi menduduki kursi Musa. Kalau Anda masih dengar sekarang ada agama Yahudi, itu agama Yahudi KW. Ya, Yahudi asli pasti jadi Kristen. Pasti jadi Kristen. Ya. Catat baik-baik, semua orang Yahudi asli yang memegang perjanjian lama, Tanak, pasti jadi Kristen. Kalau ada Yahudi KW yang sekarang masih berkoar-koar, itu Yahudi KW pemegang Talmud, tafsirnya Tanak, tafsir perjanjian lama. Clear sampai sini ya. Siapa biangnya kafir itu? Yahudi yang asli, yang setia menuruti perjanjian lama, Tanak, adalah yang paling berhak mengatai seseorang itu kafir kepada semua orang di luar Yahudi.
Yahudi asli. Yahudi asli ini selalu menjadi Kristen. Sebab perjanjian lama dan perjanjian baru itu nyambung. Yang menjadi Kristen adalah jadi Kristen itu punya hak untuk mengatai kepada seseorang di luar Kristen kafir. Saya ulang, Yahudi itu jadi Kristen, Yahudi asli loh ya. Yahudi asli itu paling berhak mengatai seseorang kafir. Lalu semua orang Yahudi asli itu jadi Kristen. Jadi orang Kristen itu yang punya hak paling berhak mengatai kepada seseorang kafir. Saya orang Kristen. Sebenarnya saya paling berhak mengatai orang di luar Kristen kafir. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu berkata kafir, maka kamu dihadapkan mahkamah agama. Artinya kafir itu sudah berlalu. Yahudi itu sudah berlalu, jadi sudah tidak boleh lagi kita ngatain kafir. Walaupun sebenarnya kami umat Kristen paling berhak ngatain seseorang di luar Kristen sebagai kafir. Ingat, istilah kafir ini sudah berlalu. Ya, itu terjadi pada era zaman Yahudi, agama Yahudi. Ya. Terus pada saat Yesus manusia juga Yesus berkata, kalau kamu ngatain seseorang kafir, kamu disidang sama Yahudi. Maksudnya adalah Yahudi yang paling berhak ngatain orang itu kafir. Sekarang itu sudah berlalu semua. Jadi kafir sebenarnya sudah tidak relevan. Tapi yang tidak relevan ini menjadi sumber konflik gara-gara orang begitu mudahnya ngatain orang Kristen kafir. Kristen dikatain kafir, Yahudi dikatain kafir. Padahal dia sendiri biangnya kafir. Nah, gitu. Biangnya kafir, ngatain orang lain kafir. Ya. Kedar adalah keturunan Ismail. Kedar menurunkan bangsa Arab ya. Di dalam Kejadian 17 ayat 19 sampai 21, Allah itu menolak. Sekali lagi saya katakan, Allah itu tidak berkenan, Allah itu menolak kepada Ismail sebagai pihak yang mengikat perjanjian dengan Allah. Saya ulang, Allah tidak membuat perjanjian dengan Ismail. Allah membuat perjanjian dengan Ishak ya. Di dalam Kejadian 17 ayat 19, ayat 20, ayat 21. Keturunan Ismail menurut Alkitab ya, karena keturunan Israel, Yahudi itu dari jalur Ishak, maka yang Ismail ini ditolak oleh Allah, maka sebenarnya Ismail adalah paling kafir menurut Alkitab. Saya ulang, keturunan Ismail itu paling kafir menurut Alkitab. Ya, dalam bahasa yang mudah dimengerti, biangnya kafir itu ya keturunan Ismail. Karena Ismail ditolak. Ingat, Kejadian 17, 19, 20, 21. Ismail ini ditolak oleh Allah. Enggak, Allah tidak mau membuat perjanjian dengan Ismail. Perjanjianku adalah dengan Ishak. Ishak menurunkan Yakub. Yakub jadilah Israel. Israel kelak jadi Yahudi yang punya hak mengatai seseorang itu kafir. Ya. Jadi lawannya Ishak siapa? Ismail. Ishak, Yakub punya hak mengatai seseorang kafir. Berarti Ismail biangnya kafir dia. Ya. Jadi keturunan Kedar yaitu bangsa-bangsa Arab adalah biangnya kafir ya. Menurut Alkitab begitu karena ditolak Allah. Biang kafir paling kenceng teriak kafir. Menurut Alkitab, biang kafir adalah keturunan Kedar, yaitu keturunan dari nanti menurunkan Arab ya, sebab ditolak oleh Allah. Tapi biang kafir yaitu Kedar Arab paling kenceng teriak kafir kepada Kristen dan Yahudi asli. Aneh sekali ya. Padahal Yahudi asli dan Kristen adalah pemilik sah yang berhak mengatai kafir kepada bangsa lain di luar Yahudi, di luar Kristen ya. Ya, demikian ya para
biang kafir ini paling kenceng ngatain Kristen itu orang kafir, tapi dia sendiri tidak siap bertoleransi. Bener apa bener? Para biang kafir ini paling kenceng teriak ngatain orang Kristen kafir, tapi dia tidak siap bertoleransi. Ya duluan Kristen, Pak. Duluan Alkitab yang punya hak untuk mengatai seseorang kafir, tetapi itu tidak dipakai. Ya, Kristen sebagai jalurnya Yahudi, Yahudi asli itu kan jadi Kristen. Berarti kami itu juga punya hak untuk ngatain seseorang kafir. Masalahnya istilah kafir ini sudah berlalu, Pak. Kafir ini sudah tidak relevan diterapkan sekarang. Kenapa? Karena kafir dan tidak kafir itu terjadi pada zaman Yahudi. Yahudi sendiri sudah almarhum. Tidak ada agama Yahudi. Sekarang ini tidak ada. Agama Yahudi itu automatically akan menjadi Kristen. Yahudi asli. Yang masih koar-koar Yahudi, Alkitab menyebut Yahudi palsu, jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Baca. Sekarang yang mengklaim ada orang Yahudi, itu disebut Yahudi palsu. Kalau Yahudi asli itu jadi orang Kristen, Pak. Ya, sebenarnya kami orang Kristen itu punya hak untuk mengatai orang itu kafir. Tapi kami tidak lakukan itu. Kenapa? Kami tahu soal kafir ini sudah berlalu. Iya, Pak, ya. Aneh bin ajaib, ya. Ada pihak lain, ya toh. Atau apapun keyakinan lain, biangnya kafir paling kenceng ngatain orang Kristen itu kafir, ya. Sehingga apa? Bikin gaduh. Ya, hal yang belum clear hubungan umat beragama di Indonesia adalah orang-orang yang biang kafir tapi paling kenceng ngatain kepada Kristen itu kafir. Ya. Ini menjadi apa sumber kegaduhan di Indonesia itu kan ya, orang Kristen itu orang kafir. Biang kafir ngatain kafir kepada yang berhak. Ini yang paling berhak itu orang Kristen. Ngatain kalian kafir itu sebenarnya orang Kristen paling berhak. Tapi orang Kristen itu sadar dan tahu istilah kafir sudah nggak relevan sekarang. Kafir itu zaman dulu, waktu zaman Yahudi. Clear ya, biangnya kafir, teriak kafir. Siapa biangnya kafir, teriak kafir? Alkitab menulis yang ditolak Allah. Siapa? Ismail. Artinya Ismail nanti menurunkan Nebayot. Kedar adalah Arab. Very clear, tidak boleh merah kuping. Karena ini pencerahan dalam bingkai Indonesia Pancasila. Fakta menunjukkan kalian yang paling kenceng teriak kofar kafir, Anda sendiri biangnya kafir. Kita Indonesia, kita Pancasila. Ya, kalau mau dicari duluan mana Pak? Alkitab. Ya duluan Alkitab lah. Ya, istilah kafir itu sudah muncul di dalam berapa bilangan ya? Ya, sudah muncul di bilangan itu kan setelah Musa ya. Pertama kali muncul di mana sih? Kafir itu pertama kali bilangan 23 kan, kejadian keluaran imamat bilangan. Itu masih kitabnya Musa. Ya. Jadi istilah kafir itu sudah ada dari sejak zaman Yahudi dan yang paling berhak itu Yahudi. Ya, janganlah biangnya kafir ngatain kofar kafir. Kami juga punya ayat Pak tentang kafir, kan sudah dibilang, ya. Satu-satunya kitab suci itu Alkitab, ada ayatnya, ya. Nanti ketika penghakiman terakhir, gitu. Ya, hakim adilmu siapa? Isa Al-Masih, bener kan, sama kan, gitu. Isa Al-Masih nanti akan membuka. Ya, sekarang ini ada 4.300 agama yang dibuka apa? Semua kitab. Kok nggak pakai suci, Pak? Maka dibuka semua kitab. Nggak pakai suci, Pak. Nggak pakai suci karena kitab suci itu cuma Alkitab. Tempat kami ada kafir, Pak. Ya silahkan, gitu. Ya, kalau kami sadar kami yang paling berhak ini, paling berhak punya wewenang untuk ngatain kafir, kami itu sadar kafir itu sudah zaman dulu. Ya, sudah berlalu era mengkafir-kafirkan itu sudah berlalu. Walaupun kami secara garis keturunan Yahudi jadi Kristen, kami paling berhak ngatain orang di luar Kristen itu kafir.
Kita Indonesia, kita Pancasila, Bapak Ibu Saudara ya. Karena sumber kegaduhan adalah dikit-dikit ngatain orang kafir. Ngatain orang kok cuman dikit-dikit. Ya. HTD ini nggak ada yang bisa jelasin kayak gini. Ya. Jadi Anda para biang kafir yang masih koar-koar, kofar kafir, yaitu ngatain kafir kepada Kristen, tak kasih tahu, kamulah biang kafirnya. Biang kafir, teriak kafir. Ya, jaga kerukunan ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi ya. Yang kalian tidak paham, istilah kafir tidak kafir itu sudah berlalu. Bahasa mudanya sudah expired, Pak. Barang sudah expired gitu. Sudah nggak beredar, kamu sebut-sebut terus. Ya. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu boleh ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.